Saya Dian Sastra Pratama Sinaga dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang masa Advent dan juga masa Natal. Semoga bermanfaat. Halo, perkenalkan nama saya Garis Afinita Barat. Di sini saya akan menjelaskan masa Advent. Masa Advent ini berasal dari kata Latin yaitu Adventus yang artinya kedatangan. Masa Advent ini berkaitan akan kedatangan Yesus Kristus. Yesus memang telah datang ke dunia. Ia akan datang kembali di akhir zaman. Namun, ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan justru selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, peringatan Advent merupakan perayaan akan 3 hal, yakni peringatan akan kedatangan Yesus Kristus yang pertama di dunia, yang kedua, kehadirannya di tengah-tengah gereja, yang ketiga, kehadirannya di akhir zaman. Oleh karena itu, kata Advent harus dimaknai dengan arti penuh, yaitu dulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua kali. Inilah dasar dari kedatangan Kristus yang dipahami Gereja Katolik. Pemahaman ini menjiwai persiapan rohani umat. Hal ini tercermin dalam perayaan liturgi Gereja Katolik. Sebab di antara kedatangannya, yang pertama di Bethlehem dan kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Kristus tetap datang dan hadir di tengah umatnya. Pada masa Advent ini, umat Katolik sering melakukan ulah kesalahan yang baik dan yang berakar selama berabad-abad. Ulah kesalahan ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan umat dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Semua ulah kesalahan ini mengingatkan umat akan Sang Mesias yang sebelumnya telah dinubuatkan. Melalui perantaraan para nabi dalam Perjanjian Lama, ulah kesalahan ini juga mengingatkan umat Allah akan Kristus yang lahir dari perawan Maria dengan begitu banyak kesulitan, yang akhirnya terlahir di kandang domba, di tempat yang kurang layak. Masa Advent adalah masa penantian yang harus diisi dengan masa pertobatan. Maka sudah seharusnya umat beriman juga seharusnya mempersiapkan diri secara rohani, secara spiritual. Persiapan ini yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Masa Advent identik dengan lingkaran yang terbuat dari daun-daun berwarna hijau. Lingkaran Advent ini pada awalnya berasal dari kebiasaan orang Jerman sebelum kekristenan muncul. Pada musim dingin, mereka membentuk lingkaran dari dedaunan hijau dengan lilin di atasnya. Mereka berharap musim dingin ini akan berganti dengan musim semi yang terang benderang. Pada lingkaran Advent dipasang 4 lilin berwarna, yaitu 3 berwarna hijau dan 1 lagi berwarna merah muda. Keempat lilin ini melambangkan keempat minggu dalam masa Advent. Lilin berwarna ungu melambangkan penyesalan dan pertobatan, sedangkan lilin berwarna merah muda melambangkan sukacita. Cinta adalah bagian penting dari ajaran moral kita, dan kesetiaan adalah bagian inti dari iman kita. Kita diundang untuk tetap setia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Umat Allah yang terkasih, itulah katekese secara singkat makna lingkaran dan lilin Advent yang kita gunakan dalam masa Advent. Makna Minggu Gaudet. Minggu Gaudet adalah minggu ketiga dan merupakan titik dari keseluruhan masa Advent yang berlangsung selama 4 minggu. Di tengah masa persiapan yang bersifat prihatin dan mati rasa itu, gereja memberikan istirahat dan mengajak umat untuk bersukacita. Minggu Gaudet ini juga memberikan peringatan kepada umat bahwa sebentar lagi masa Advent akan berakhir dan masa kedatangan Yesus akan segera tiba. Warna lilin yang dipakai adalah warna merah muda. Demikian juga, warna liturgi yang dipakai adalah warna merah muda. Warna merah muda melambangkan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Suasana gembira harus mewarnai persiapan jangka pendek untuk menyambut perayaan Sang Sabda menjelma menjadi manusia. Minggu Gaudet adalah minggu bersukacita.
Tuhan selalu menyerukan kepada kita agar bersukacita. Sukacita itu berasal dari kenyataan bahwa sebentar lagi pesta kelahiran Tuhan akan dekat. Maka perlu dikembangkan harapan yang akan menumbuhkan ketabahan dan ketekunan untuk mempersiapkan diri sampai akhir. Kita dapat bertahan dalam kesulitan hanya jika kita sadar bahwa buah-buahnya layak derita. Minggu Gaudete merupakan minggu sukacita. Berbicara tentang Minggu Gaudete, di sini kita akan bertanya kepada Frater beberapa pertanyaan tentang Minggu Gaudete. Frater, di sini kami ingin bertanya, mengapa sih Minggu Gaudete itu tidak dirayakan pada minggu keempat saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa Minggu Gaudete tidak dirayakan pada minggu keempat? Karena kita tahu bahwa Minggu Gaudete adalah minggu sukacita, bergembira. Nah, kalau kita rayakan pada minggu keempat, seolah-olah Minggu Gaudete ataupun seolah-olah masa Advent itu telah berakhir. Nah, kenapa harus minggu ketiga? Karena di minggu ketiga inilah kita break sejenak. Artinya kita berhenti sejenak, mempersiapkan diri, mempersiapkan batin secara utuh agar nanti di minggu keempat masa Advent nanti kita benar-benar memberikan hati seutuhnya untuk mengikuti Advent yang keempat. Mungkin demikian yang bisa Frater jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater atas jawabannya. Nah, tadi kan kita sudah membahas sejarah Advent. Sekarang, mari kita jelaskan tentang sejarah Natal. Natal, serapan dari bahasa Portugis. Natal berarti kelahiran. Adalah hari raya umat besar Kristiani yang diperingati setiap oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember. Peringatan hari kelahiran Yesus tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari Kristus untuk dilakukan, seperti perjamuan kudus. Tetapi bukan berarti Yesus menolak perhatian sebuah hari raya yang bukan bagian dari perintah Tuhan. Yesus bahkan menghindari sebuah perayaan hari raya penahbisan, bait suci atau Hanukkah. Cerita dari Perjanjian Baru tidak pernah adanya menyebut perayaan hari kelahiran Yesus dilakukan oleh gereja awal. Tentu saja hal itu bisa dipahami karena gereja masih sangat belia. Yang lebih diutamakan adalah misi penyebaran Injil. Perayaan Natal baru dimulai pada sekitar tahun 200 Masehi di Alexandria, Mesir. Para teolog Mesir menunjuk tanggal 20 Mei, tetapi ada pula pada tanggal 19 atau 20 April. Di tempat-tempat lainnya, pada tanggal 5 atau 6 Januari, ada pula pada bulan Desember. Perayaan pada tanggal 25 Desember dimulai pada tahun 221 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas pada abad ke-5. Catatan pada peringatan Hari Natal pada tahun 336 sesudah Masehi pada kalender kuno, yaitu pada tanggal 25 Desember. Perayaan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh perayaan orang kafir maupun tidak Kristen. Sebagai bagian dari pernyataan tersebut, masyarakat menyiapkan makanan khusus menghiasi rumah mereka dengan daun-daun hijau. Pada tahun 1100, Natal telah menjadi terpenting di area Eropa. Sebagai bagian dari pernyataan tersebut, masyarakat menyiapkan makanan khusus menghiasi rumah mereka dengan daun-daun hijau. Hari Natal semakin tenar hingga masa reformasi, suatu gerakan keagamaan pada tahun 1500-an. Arti dan makna Natal. Natal merupakan kelahiran Yesus Kristus secara rohani ke dunia. Kelahiran adalah dimulainya suatu kehidupan baru, sama seperti Yesus Kristus yang lahir dari Roh Kudus. Sudahkah kita lahir dari Roh Kudus sehingga ada suatu realitas Allah dalam diri kita? Dan kita dapat disebut sebagai manusia baru, di mana semua orang hidup yang telah berlalu dan hidup kembali dalam kehidupan Yesus Kristus. Kamu harus dilahirkan kembali.
Yang lahir dari Roh Kudus adalah roh, dan yang lahir dari daging adalah daging. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita hidup di dalam rohnya sehingga kita dapat memulai sesuatu yang baru dalam Yesus Kristus? Kehidupan baru dimulai ketika kita secara pribadi mengundang Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, Natal memberi pengharapan. Kelahiran Tuhan Yesus di bumi memberikan suatu pengharapan baru bagi manusia yang hidup dalam perbudakan dan dijajah oleh dosa dan kematian. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Matius 4 ayat 16. Ada sesuatu yang sedang bergerak di seluruh dunia, yaitu ketakutan. Takut mati, takut sakit, takut gagal, dan takut akan masa depan. Dan ini yang membuat semua manusia semakin buas dan dekat melakukan dosa dan kejahatan. Ketakutan telah membunuh lebih banyak orang daripada yang lainnya. Ketakutan mendorong seorang ibu di New York melemparkan ketiga anaknya dari lantai 1. Lalu kemudian ibu itu sendiri bunuh diri dengan terjun dari gedung itu. Tetapi Yesus memberi pengharapan. Harapan untuk hidup di masa depan, serta harapan untuk berhasil. Menurut Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Umat Tuhan bangkitlah, biarlah terangmu memancar atasmu, dan kemuliaan Tuhan bersinar lewat hidupmu. Karena terang itu sudah lahir di bumi, di hati, di gereja, di setiap orang yang membuka hati kepadanya. Yang ketiga, Natal artinya memberi. Natal berbicara tentang misi Bapa bagi dunia, yaitu Bapa di sorga mengutus misionernya ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, orang Majus datang hanya untuk menyembah dan memberi emas, perak, dan mur. 200 tahun yang lalu, Bapa kita menaburkan benih yang kekal, yaitu firman Allah, ke dalam dunia. Benih itu telah jatuh ke dalam tanah dan mati, sehingga lewat satu benih itu lahir tuaian, yaitu seluruh umat Tuhan. Bukan cuma itu, tetapi benih itu juga menghasilkan benih lagi, yaitu seluruh umat Tuhan. Frater, di sini kami juga ingin bertanya tentang masalah Natal. Kenapa Gereja Katolik sangat meyakini bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu tanggal 25 Desember, sedangkan di Alkitab tidak ada tertulis begitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita berangkat dari tokoh Yosefus. Yosefus adalah salah satu tokoh yang menulis kisah kelahiran Yesus Kristus. Nah, secara fakta historisnya, sebenarnya Yesus Kristus lahir pada sekitar bulan Juni ataupun Juli. Nah, kenapa menjadi 25 Desember? Nah, yang pertama, zaman dulu di Eropa ada peristiwa cahaya. Nah, pada zaman dulu ada salju turun, kemudian semuanya pohon-pohonan dan juga tempat dikelilingi oleh salju. Maka orang-orang Eropa, mereka sulit untuk mencari makanan, mereka sulit mencari pekerjaan bagaimana untuk mendapatkan makanan. Nah, pada tanggal 25 Desember di situ hadir atau terbitlah matahari. Matahari muncul, maka mereka mempercayai bahwa matahari ini adalah pembawa terang bagi mereka. Maka karena mereka mempercayai demikian, mereka mengikuti dan mempercayai juga bahwa disitulah mereka sangkutkan tanggal 25 Desember itu kedatangan matahari seperti kedatangan Mesias Yesus Kristus. Maka dari situ mereka meyakini bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Artinya Yesus Kristus lahir membawa terang bagi mereka. Nah, hal itulah yang dikembangkan sampai saat ini. Mengapa kita Gereja Katolik merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Maka jika diurutkan mulai bulan Desember ke belakang, Desember sampai Maret itu pas 9 bulan. Makanya di bulan Maret Gereja Katolik merayakan itu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maka jika dihitung mulai dari bulan 3 juga, maka akan pas nanti di bulan Desember, dan di tanggal 25 Desember lah nanti Yesus lahir. Terima kasih. Baik, Pater, saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya.
Mengapa kita umat Katolik merayakan hari kelahiran Yesus? Sementara di dalam Alkitab tidak terlalu menonjolkan soal kelahiran Yesus seperti saat kebangkitan Yesus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita merayakan Natal, artinya kita mengungkapkan syukur. Perayaan Natal menjadi ungkapan syukur kita kepada Yesus Kristus yang ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Yesus Kristus, Allah yang rela merendahkan diri, hadir ke dunia. Artinya Yesus Kristus menjadi manusia biasa agar dia mampu mengerti manusia. Nah, secara logika, kenapa manusia atau orang-orang sekarang lebih diutamakan kebangkitan? Karena kebangkitan bisa kita lihat itu adalah sesuatu hal yang mustahil, bisa dikatakan mustahil. Makanya orang langsung lebih menyoroti tentang kebangkitan. Padahal sebenarnya kita juga harus patut bersyukur atas kelahiran Yesus Kristus. Justru karena ada kelahiran Yesus Kristus, makanya ada kebangkitan. Makanya Yesus bisa bangkit. Maka kelahiran Yesus Kristus ini menjadi ucapan syukur kita karena dia telah masuk dalam karya keselamatan Allah. Mungkin demikian yang bisa Brother sampaikan. Terima kasih.